Lanjut, setelah kita membuat jurnal umum, maka selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian dan membuat jurnal penutup. Karena di sini anggaplah penyesuaian itu keterangannya tidak ada secara keseluruhan tidak ada di sini ya, sehingga kita membuat jurnal penyesuaiannya sesuai dengan yang ada di keterangan kasus ini saja. Tadi kan kita lihat bahwa si cabang sudah melakukan transaksi, pusat pun sudah melakukan transaksi. Kita harus menghitung nih dari transaksi antara pusat dan cabang, mereka masing-masing mendapatkan laba berapa sih. Nah, ini kan ada jurnal umum ya dari si cabang dan pusat terkait dengan transaksi yang mereka lakukan. Karena ini kita selain membuat jurnal umum, kita juga membuat jurnal penyesuaian dan membuat jurnal penutupnya. Karena di sini untuk jurnal penyesuaian kita mengakui hal yang harus kita ketahui berdasarkan periode yang sudah terjadi, sedangkan untuk penutupnya itu kita mengakui semua akun-akun yang bersifat sementara, bersifat temporer. Nah, yang kita ketahui bahwa di cabang, di pusat itu kan awal tahun itu ada penanaman aset, sehingga ada pengakuan investasi yang diakui oleh pusat. Maka dari itu si pusat harus mengakui adanya manfaat yang dia peroleh selama tahun berjalan tersebut. Karena di sini si cabang dengan cabang menerima berupa aset dari pusat, dan ternyata setelah si aset tersebut dikelola dengan baik oleh cabang mendapatkan laba yang diperoleh selama satu periode, di mana yang laba tersebut nantinya akan diakui oleh pusat. Nah, berapa sih yang laba yang dia peroleh oleh cabang dari kegiatan operasional dengan menggunakan aset pemberian pusat itu? Ternyata hasil dari kita mengklasifikasikan dari jurnal umum yang tadi dibuat oleh cabang, ada transaksi penjualan sebesar 200, HPP 128, operasi 34, dan penyusutan 6 juta. Angka-angka ini diperoleh dari jurnal umum yang ada di cabang. Nah, yang ini. Kita pilih, kita sortir mana saja yang termasuk ke dalam akun-akun temporer yang masuk ke dalam laba rugi. Sehingga didapatlah nilai sebesar 32 juta atas laba cabang. Nah, karena di sini si cabang memperoleh laba, otomatis si laba ini harus diakui nih oleh pusat sebagai penambah investasi. Kenapa investasi pusat di cabang bertambah ketika cabang mendapatkan laba? Karena kan tujuan kita meninvestasikan untuk memperoleh manfaatnya, untuk menambah arus masuk kita di kemudian hari. Nah, di sini kalau kita nyimpan uang 10.000 di bank, lalu di bank itu ada pendapatan, ada bunga yang diberikan kepada kita, maka bagi kita bunga itu dianggap sebagai pendapatan. Yang tadinya kita nyimpan uang 10.000, lalu ada bunga 5.000, otomatis saldo kas kita di bank itu tidak 10.000, tapi bertambah menjadi 15.000. Sama halnya juga dengan investasi pusat di cabang. Ketika si pusat menyimpannya berapa juta, lalu ada ada perolehan laba yang dihasilkan oleh cabang senilai 32 juta, maka yang 32 juta ini akan menambah investasi pusat di cabang, sehingga pada saat penyesuaian, ini penyesuaiannya, di debitnya ada investasinya bertambah, dan di kreditnya ada si investasi ini ada keterangan nih, dari mana sih investasi ini bertambah. Ternyata yang 32 juta ini berasal dari perolehan laba atas cabang senilai 32 juta. Nah, lalu karena tadi berdasarkan laporan laba rugi yang disusun oleh cabang seperti ini, maka kan kita harus menutup nih ya, menutup penjualan, menutup beban, dan menutup laba bersih. Maka untuk penutupnya kita menutup dulu penjualan, karena kalau closing kan konsepnya harus berlawanan dengan saldo normal. Untuk penjualan kan saldo normalnya di kredit, sehingga ketika di closing menjadi di debit. Begitupun juga beban saldo normalnya nih di debit,
Sehingga kalau closing itu menjadi di kredit. Nah, itu digabung ya. Nah, kalau mau digabung mangga dipisah juga silahkan. Nah, selisihnya itu kita akui sebagai intisar laba rugi senilai 32 juta. Nah, lalu ada penutup atas laba. Labanya sebesar 32 juta. Maka untuk menutup si labanya, di debitnya intisar laba rugi atau income summary, di kreditnya menjadi kantor pusat. Begitupun juga dengan yang di kantor pusat. Kantor pusat harus menutup akun-akun yang bersifat temporer. Karena di sini si pusat mengakui adanya apa aja nih, ada penjualan, ada beban-beban, dan ada perolehan laba cabang dari Denpasar, dan laba yang telah terrealisasi sebesar 35 juta, maka penjualan, laba cabang, dan laba yang telah terrealisasi itu nanti akan ditutup di debit ya. Dan di kreditnya itu ada kita menutup atas si beban-beban yang 3 ini. Lalu selisihnya itu ditutup dengan income summary atau intisar laba rugi. Nah, untuk intisar laba rugi dari selisih ya antara debit dan kredit. Selain kita menutup pendapatan dan beban serta laba yang dihasilkan dari pendapatan lain-lain, maka kita juga harus mengakui adanya menutup hasil laba dari pusat senilai 150. Penutup atas laba di debitnya kan intisar laba rugi, di kreditnya saldo laba. Nah, kita lihat nih ada perbedaan antara cabang dan pusat. Cabang itu penutup atas labanya, atas intisar laba rugi itu ke kantor pusat. Kenapa? Karena modal ekuitasnya si cabang itu berasal dari pusat, sehingga di kreditnya kantor pusat. Tetapi kalau kantor pusat itu di kreditnya itu menutup saldo laba. Karena si modal yang dia terima itu cenderung atau sebagian besar diperoleh dari investor, sehingga di kreditnya ada saldo laba. Lalu yang terakhir, selama proses transaksi tadi itu cabang tidak membagikan dividen, sedangkan pusat membagikan dividen, maka ada penutup atas pembagian dividen tadi. Saldo labanya di debit, di kreditnya menjadi dividen senilai 50 juta. Nah, jurnal eliminasi. Kenapa kita harus membuat jurnal eliminasi? Karena tadi ya di penjelasan yang awal bahwa ketika cabang masing-masing membuat laporan keuangan dan pusat juga membuat laporan keuangan, laporan keuangan yang cabang dan pusat ini nantinya akan digabung oleh pusat, sehingga pusat itu membuat laporan keuangan khusus internal dan akan membuat laporan keuangan khusus eksternal. Ekstra ini yang dipublish itu hanya satu laporan keuangan dalam bentuk laporan keuangan konsolidasi. Nah, supaya tidak ada pencatatan ganda yang diakui oleh pusat, maka dibuatlah jurnal eliminasi untuk menghindari pengakuan ganda. Kenapa ganda? Karena ketika di sini contohnya si cabang mendapatkan memperoleh laba senilai 32 juta. Pada saat laporan laba rugi ini kan si laba ini 32 juta diakui oleh si pusat ya. Tapi secara nanti pada saat konsolidasi si ini kan si keterangan pusat dan cabang nantinya akan digabung. Nah, pada saat proses penggabungan ini saldo laba yang 32 juta ini itu kan sudah merupakan bagian dari gabungan ini. Si laba yang 32 juta ini berasal dari yang ini kan ya, yang saya tandai ini. Sedangkan yang ini itu yang peta kuning ini nantinya akan digabung oleh pusat. Sehingga kalau sebetulnya tidak diakui jurnal eliminasi atas laba yang 32 juta ini, maka si pusat akan mengakui adanya penggandaan pengakuan laba yang 32 juta. Sehingga yang laba yang 32 juta harus dilakukan eliminasi. Maka diperlukanlah jurnal eliminasi pada saat sebelum laporan keuangan konsolidasi terbentuk. Nah, jurnal eliminasinya apa aja nih? Kalau untuk ini ada debitnya, ada eliminasi akun antar perusahaan. Kita lihat nih, dari investasi yang diberikan oleh pusat ke cabang jumlahnya berapa. Ternyata di sini ada keterangan sebelum dikonsolidasi bahwa jumlah kantor pusat jumlah modal yang diberikan oleh kantor pusat sebelum penutupan itu ada 170 juta. Dan setelah diakui setelah dilakukan proses penyesuaian dan penutup itu ada pengakuan laba sebesar 32 juta atas laba cabang.
maka di kreditnya ada investasi sebesar 202 juta. Yang kedua itu ada pengakuan eliminasi dari laba kotor pusat yang diperoleh dari HPP-nya. Dalam ini laba yang telah terrealisasi. Kita lihat laba yang terrealisasinya kan 35. Maka untuk mengeliminasinya, di debitnya menjadi laba yang terrealisasinya di debit. Di kreditnya itu harga pokok penjualan sebesar 35 juta. Yang ketiga ada eliminasi atas laba yang belum terrealisasi. Laba yang belum terrealisasi kan tadi di akhir itu 5 juta ya yang ini. Maka ditutupnya itu di debitnya ada laba antar perusahaan yang belum terrealisasi. Di kreditnya ada persediaan yang berasal dari kantor pusat. Sehingga yang terakhir ada eliminasi atas harga pokok persediaan akhir. Harga pokok persediaan akhirnya kan tadi 15 juta. Sehingga di sini di debitnya persediaan, di kreditnya ada persediaan dari kantor pusat senilai 15 juta. Nah, setelah kita membuat jurnal eliminasi, nah akun-akun dan nominal yang ada di jurnal eliminasi ini kita posting ke kertas kerja konsolidasi. Nah, untuk proses posting dari eliminasi ke kertas kerja konsolidasi sama halnya ketika kita memposting jurnal penyesuaian ke worksheet. Itu kan kalau kita memposting akunnya, kita cari akunnya apa saja, lalu kita simpan di kolom sesuai dengan yang ada di jurnal penyesuaiannya. Kalau di jurnal penyesuaiannya ada piutang di debit, maka pada saat diposting kita cari akun piutang, saldonya harus di debit. Ini juga sama, kita cari yang pertama laba cabang 32, cari di sini laba cabang 32. Karena di sini dieliminasi saldonya di debit, maka pada saat posting di kertas kerja juga harus di debit. Begitupun seterusnya. Oh ya, sehingga pada saat ketika sudah memposting dari jurnal eliminasi ke kolom eliminasi ini, bisa kan ya, tinggal memindahkan saja kantor pusat sebelum saldo penutup 170. Tinggal dicari saldo ada di sini, ininya di debit. Kalau akunnya tidak ada di laporan keuangan, maka kita tinggal menambahkan sesuai dengan saldo dan posisi yang dilaporkannya. Sehingga pada saat sudah di posting, nanti kita menggabungkan ya konsolidasinya berapa, kantor pusat tambah kantor cabang ditambah sesuai dengan saldo normalnya masing-masing. Kalau aset saldo normalnya akan tambah di debit, kalau dan pulang di kredit, begitupun seterusnya. Sehingga nanti akan diperolehlah saldo asetnya dan saldo kewajiban setelah ikut dosen itu memiliki nilai yang sama.